Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ahmad Haji Tirta Suwanda dengan NIM J1A1200061 dari THPR 001 akan menjelaskan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah dan Rasul. Yang pertama, sifat-sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah yang pertama adalah wujud. Wujud artinya ada. Sifat Allah yang pertama itu ada, dan kita harus mempercayainya. Karena Allah bersifat ada, Allah tidak mungkin bersifat adam atau tiada. Sifat yang kedua adalah kidam, yang artinya terdahulu. Allah adalah pencipta alam semesta beserta isinya. Maka dari itu Allah tidak mungkin diperbarui, yang artinya Allah tidak mungkin bersifat hudud. Sifat yang ketiga adalah baqo. Allah adalah makhluk yang kekal, tidak akan pernah punah. Pasti Allah tidak mungkin bersifat binasa atau fana. Sifat yang selanjutnya mukharafatul lil hawadisi, yang artinya tidak ada satupun makhluk yang mampu menyamai Allah. Karena Allah tidak mungkin bisa bersifat mukhalafatul lil hawadisi atau menyerupai makhluknya. Yang selanjutnya qiyamuhu binafsihi, Allah tidak tergantung pada siapapun. Maka dari itu Allah tidak mungkin memiliki sifat mumatsalatu lil hawadisi atau menyerupai makhluknya. Yang selanjutnya qiyamuhu binafsihi, Allah tidak tergantung pada siapapun, tidak pula bergantung pada siapapun. Maka dari situ Allah tidak mungkin memiliki sifat qiyamu bik haisiri atau berdiri dengan bantuan orang lain. Sifat yang selanjutnya adalah wahdaniyah atau yang Maha Esa. Allah adalah pencipta alam semesta. Maka dari itu Allah tidak mungkin memiliki sifat ta'adud atau lebih dari satu atau tidak esa. Sifat yang selanjutnya adalah qodrat atau Allah Maha Berkuasa. Allah itu Maha Berkuasa atas segala apapun yang ada di alam semesta. Dan karena itu Allah tidak mungkin bersifat ajzun atau lemah. Sifat yang selanjutnya adalah iradat atau berkehendak. Kejadian apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah. Maka dari itu Allah tidak mungkin bersifat kahara atau terpaksa. Sifat yang selanjutnya adalah ilmun. Allah Maha mengetahui, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Maka dari itu Allah tidak mungkin bersifat jahlun atau bodoh. Sifat yang selanjutnya adalah hayat atau hidup. Dalam hal ini Allah itu tidak pernah mati. Maka dari itu Allah tidak pernah memiliki sifat mautun atau mati. Sifat yang ke-11 adalah sama atau Allah Maha mendengar. Maka dari itu Allah tidak mungkin memiliki sifat samahmun atau tuli. Sifat yang selanjutnya adalah baso atau tiada satupun di muka bumi ini yang luput dari penglihatannya. Allah di sini artinya Maha melihat. Tidak mungkin Allah bersifat umyun atau buta. Sifat yang selanjutnya adalah kalam atau berfirman. Allah berfirman di dalam kitab-kitabnya. Maka dari itu Allah tidak mungkin memiliki sifat bukmun atau bisu. Sifat yang selanjutnya adalah qadiran atau berkuasa, yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia. Maka dari itu Allah tidak mungkin bersifat khaunul ajizan atau zat yang lemah. Sifat yang selanjutnya adalah muridan atau berkehendak. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatunya. Seperti yang ada pada kalimat kun fayakun, jadilah maka jadi. Dan karena hal itu Allah tidak mungkin memiliki sifat khaunul harihan atau
zat yang terpaksa. Sifat yang selanjutnya adalah aliman. Allah mengetahui segala sesuatu. Maka dari itu Allah tidak mungkin bersifat kaunuhul jahilan atau zat yang maha bodoh. Sifat yang selanjutnya adalah hayan. Dia selalu mengawasi hamba-hambanya dan dia tidak pernah tidur. Maka dari itu Allah tidak mungkin bersifat kaunul mayitan atau zat yang mati. Sifat yang selanjutnya adalah samaan atau mendengar. Allah maha mendengar. Allah adalah pendengar yang baik, mendengar segala sesuatu yang ada di dunia ini. Maka dari itu Allah tidak mungkin bersifat kaunuhul asman atau zat yang tuli. Sifat yang selanjutnya adalah basyiron. Basyiron artinya melihat. Allah adalah maha melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik yang nampak maupun yang tidak tampak. Maka dari itu Allah tidak mungkin bersifat kaunuhul aman atau zat yang maha buta. Sifat yang selanjutnya adalah mutahhaliman atau berfirman atau berkata-kata. Allah adalah zat yang berfirman melalui kitab-kitabnya yang diturunkan kepada para rasul. Maka dari itu Allah tidak mungkin bersifat kaunul abskaman atau zat yang bisu. Sifat rasul yang pertama adalah sidik. Sidik artinya jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu rasul yang bersifat jujur, dan begitu pula rasul yang lainnya. Dalam hal ini rasul tidak mungkin bersifat khibib atau pendusta atau bohong. Sifat yang kedua adalah amanah. Amanah adalah dapat dipercaya. Rasulullah tentulah bersifat amanah. Tidak mungkin Rasul itu tidak dapat dipercaya. Maka dari itu Rasul tidak mungkin bersifat khianat atau berkhianat. Sifat Rasul yang ketiga adalah tablik. Tablik artinya menyampaikan. Rasul di sini adalah perantara Allah ke umatnya. Ya, karena hal itu Rasul haruslah bersifat tablik atau menyampaikan, dan semua yang disampaikan adalah hal yang baik. Maka dari situ Rasul tidak mungkin bersifat khitman atau penyembunyi atau menyembunyikan. Sifat yang terakhir adalah fatonah. Fatonah yang artinya cerdas. Rasul pastilah bersifat cerdas karena dia adalah utusan Allah yang terpilih. Maka dari itu Rasul tidak mungkin bersifat baladah atau bodoh. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.